Halo Jebret Tim, selamat malam. Tengah pekan itu berarti artinya kita akan membahas kompetisi elit di Eropa. Jadi buat para fans Liverpool, fans Chelsea, minggir dulu ya, karena ini kita akan membahas bagaimana tim-tim yang berlaga di kompetisi elit Eropa. Tapi lucunya ada AC Milan yang baru kalah dari Udinese bisa ngobok-ngobok tim yang katanya pengen mengukuhkan sebagai yang terbaik di Eropa dengan membeli-beli pemain hebat. Nyatanya kalah lawan AC Milan. Pertanyaan gue adalah kok bisa kalah lawan AC Milan dengan permainan yang tidak sangat meyakinkan? Kita langsung aja ngebahasnya sama Aldi, Firzi dan juga Coach Justin. Ini gimana ngelihat tidak ada yang menjagokan Milan bisa menang. Gua Coach kemarin siapa yang hari apa ya? Hari Senin siapa ya? Mas Aryo gitu ya. Tapi nyatanya Milan justru bisa menang meyakinkan, bahkan harusnya skornya bisa lebih banyak pada itu. Apa yang terjadi Fir? Menurut lu Fir? Lu ketawa-ketawa aja. Senang lu kan pasti. Enggak. Tapi Newcastle juga nggak menang ya. Kalah juga kok. Apa winning and losing is part of the game. Weh. Halah. Ini emang diplomatis banget. Diplomatis. Karena kalah aja dia ngomong begini. Coba dia menang, nggak bakal ngomong begini. Enggak, kalau gue lihat Milan emang kocak ya. Maksud gue ini kan kita lihat tadi benar kalau yang pada menduga Paris akan menang ya iya, karena Paris 5 pertandingan terakhir selalu nyetak 3 gol. Sementara Milan they came off abis permainan mungkin salah satu permainan terburuk mereka di bawah Pioli ketika melawan Udinese, dapat Pioli dapat whistle dari fans mereka dan dia mengakui emang permainan tim ini jelek. Cuman kalau lihat pertandingan kemarin, betapa banyak space yang ada between the lines di lininya PSG itu sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di St. James's Park ketika Newcastle bisa melawan PSG juga. Ini tim tuh bolong-bolong banget, parah. Bahkan Milan, apalagi dengan Milan ya, kekuatan utamanya pemain-pemain yang bisa attack, break the lines, pemain-pemain yang bisa melakukan tusukan-tusukan vertikal, apalagi Leo kemarin itu menurut gue penampilan yang luar biasa dan atmosfer juga hebat banget di San Siro ya, terutama dipacu oleh kehadiran Donnarumma di sini. Donnarumma. Ya. Kalau gitu habis ini 5 kali beruntun kalah. Tapi ya. Ji, apa yang dikatakan Virsi itu gue selalu percaya. Karena dia riset data kan. Di sinilah kita lihat bahwa data itu nggak bisa jadi patokan. Iya benar. Kan dia bilang selalu cetak 3 gol dan lain-lainnya. Itulah nonton bola, jangan ngandelin data. Kalau lu nonton kelihatan bahwa every game itu beda. Dan PSG itu 2 kali kalah away, menangnya home 2 kali. Cuman ya gue sih nggak heran. Kenapa nggak heran? Ya nggak heran lah, ini satu tim diganti loh. Iya. Praktis satu tim dirombak, hanya tinggal 2-3 pemain yang tersisa. Hakimi, Mbappe, Donnarumma, Marquinhos ya. Marquinhos, Kimpembe, nggak banyak lah. Lu ganti semua tim dan minusnya, minus poinnya itu di lini tengah kalau bilang. Belakang sama depan cukup mewah ya, cukup bagus lah. Dembele sama Mbappe di sayap, mau apa lagi loh. Tapi ya di tengah terlalu muda, terlalu nggak konsisten. Si Zaire Emery. Zaire Emery itu very skillful ya, gue lihat dia keren banget. Cuman still green, masih hijau banget. Kalau lu main away, udah different cake. Ya memang tidak ada keseimbangan ya memang di PSG yang gue lihat ya. Memang kelihatannya di atas kertas mengerikan, even ada Dembele, Mbappe, tapi kita tahu ketika ada Dembele, Mbappe, mereka akan sedikit minus dalam bertahan. Ada Hakimi di sana yang juga lebih ofensif, artinya juga agak sedikit lebih minus bertahan. Berarti kan itu akan tidak ada keseimbangan di PSG sebenarnya. Ya, ini kita pernah bahas juga Nji ya, bahwa ya pemain PSG juga sebenarnya midfieldnya ya B aja gitu. Yang waktu lu compare sama pemain Milan juga biasa-biasa aja midfieldnya kan. Cuman gini, di Italia kalau yang mungkin Panji semua juga di sini mengerti. Di Italia ada yang istilahnya grinta. Grinta itu apa ya? Daya juang, semangat juang. Mungkin secara teknis, secara taktis, secara materi pemain Milan di bawah PSG mungkin. Cuman kalau daya juang semalam itu kelihatan banget Milan tuh luar biasa. Mati-matian, kelihatan agresif sekali. Saat mereka track back mundur semua rapi. Sebelum pertandingan, ini kan bakal dikira bahwa ini Calabria bakal jadi bulan-bulanan Mbappe gitu. Cuman enggak juga gitu. Calabria cukup bagus. Makanya kebetulan Udinese kan dia sebelahannya sama Thiaw kalau nggak salah. Sekarang sebelahannya sama Tomori. Bagus banget dia nge-double man si Mbappe. Kelihatan kesulitan. Menit 90 Florenzi masuk. Menambah lagi orang yang untuk menjaga Mbappe. Ditambah Mbappe juga
nampak sekali udah nggak ada desire untuk melakukan hal banyak di timnya saat ini, karena mungkin fokusnya udah terpecah. Mungkin ya udah, gue udah yang penting gue main aja karena apa yang terjadi di awal musim juga, hubungannya dengan PSG seperti apa. Cuman di game kemarin menghadapi Milan, ini tim yang disjointed, yes, disorganized, yes, banyak pemainnya banyak yang baru juga, yes. Kelihatan pelatih juga nampak belum menemukan skema terbaiknya. Banyak sekali alasan PSG ini nggak bisa menunjukkan performa terbaiknya menghadapi Milan. Terbukti saat mereka bisa main rapi, mereka bisa bermain compact, mereka bisa menang. Cuman kemana aja gitu loh. Lu menghadapi Udinese segitu hancurnya, segitu emang mencoba hal baru pakai 4-4-2 menghadapi Udinese, rotasi juga. Cuman ya inilah saat pemain kayak Leao mundur track back mau, biasanya kan dia kan di depan gitu kan, ini berani mundur, defensif, bermain compact, saat counter attack bermain wide. Ya ini loh yang Milan sebenarnya bisa, cuman kenapa nggak bisa rutin tiap pekan gitu lah. Inilah Serie A kan kita dibahas juga di awal musim bahwa mereka bisa bagus banget, cuman konsistensi mereka dipertanyakan. Semua tim, even Inter, Juve, Napoli, mereka juga bisa bagus, cuman konsistensi Serie A ini enggak, kalau Inter jauh lebih konsisten kalau gue bilang. Tapi ya betul, gue setuju. Cuman lo kalau bicara Milan itu bicara bunch of mediocre player yang gue setuju sama lo bahwa semangat, tapi semangat itu bisa lu dapatkan kalau lu ketemu tim yang lebih bagus di atas kertas. Ketemu tim lebih di bawah lu cenderung meremehkan. Itulah kenapa Milan bukan Milan yang 15-10 tahun yang lalu, tapi ini Milan ya tim-tim medio. Kalau Milan tim top sekarang, mereka akan konsisten. Dan mereka sekarang itu berada di rank 3 loh, bahkan di bawah Juve yang selalu kita kritik. Kalau gue bilang Inter jauh lebih konsisten daripada Milan. Sekonsisten Inter pun sempat naik turun juga gitu kan. Makanya jadi Serie A itu penyakitnya kayak begitu. Mereka bisa bagus banget, tapi bisa inkonsisten banget. Nah sementara kemarin kan kita lihat 3 Loftus-Cheek baru sembuh dari cedera, dan kemarin oke juga kemarin jadi salah satu pemain yang bagus main dalam transition, physicality-nya kita lihat banget, kesulitan banget para pemain PSG untuk nanganinnya. Kita tahu sebenarnya Loftus-Cheek itu punya potensi, cuman masalah dia emang konsistensi, apalagi bagaimana dia menghindari dari cedera. Stay fit itu problem dia. Kalau dia bisa stay fit dan lain-lain, mungkin dia akan masih tetap di Chelsea sekarang. Cuman masalahnya itu. Dan kita lihat ini sebenarnya yang dia katakan Panucci juga ya, Christian Panucci setelah laga dia bilang bahwa Milan yang ini akhirnya mereka mengerti caranya to suffer in this match tapi tetap bisa mendapatkan hasil, karena ini jadi kemenangan comeback pertama Milan di Liga Champions tuh sejak Oktober 2009. Udah lama banget sebenarnya mereka nggak melakukan comeback kayak gini, Ji. Dan ini adalah ya mungkin bukti bahwa ya Pioli masih itu dia, kita bicara konsistensi ya memang masih jadi problem, tapi ya nggak tahu apakah ini. Udah 3 tahun loh di situ. Atau 4 tahun berapa udah lama lah. 4 tahun keempat. Tapi di satu sisi Enrique justru malah menyalahkan pemainnya. Apakah ini bukannya harusnya dia yang harus disalahkan bagaimana dia menerapkan pemainnya? Dia tahu kapan dia menyalahkan. Kalau dia punya di atas kertas semua berjalan dengan job desk masing-masing, nggak usah semua 3-4 pemain nggak ngikutin, selesai. Dan gue lihat kasusnya nanti kayak Newcastle pada saat menang lawan PSG 4-1. Wah, euforianya luar biasa. Habis itu 2 kali kalah, kembali ke setelan pabrik. Ya sama Milan juga kocak aja kalau masih ada fans yang merasa Milan hebat. You're not. Bahwa lu punya satu hari yang luar biasa, you embrace it. Ya. Nikmati aja kemarin kemenangan. Tapi jangan merasa lu, karena berapa hari yang lalu lu kehilangan 3 poin. Bersaing dengan Juve dan Inter, dan itu penting. Bahwa lu juga bisa main bapuk loh. Dan konsistensi gue setuju. Tapi ya kapan Milan main konsisten? Iya, tapi di grup F ini yang penting tuh memang home forma ya. Kalau kita ngelihat stadion-stadion yang pemain-pemain ini datengin, Dortmund, di Milan, PSG kali. Dan ini yang bikin St. James Park terutama. Jadi memang kewajiban bagi tim-tim ini kalau mau lulus ya, pasti kalau mau lolos dari grup F ini adalah mereka harus bisa dapat full point di kandang. Itu kuncinya sih. Harusnya Milan itu menang lawan Newcastle. Itu 15 menit terakhir gue masih inget itu Newcastle diobok-obok 8 save Nick Pope pada hari itu. Termasuk Leo yang they don't win. Ngerti nggak? Tapi mereka beruntung bisa seri di Dortmund. Nah, apakah mereka bisa menang? Nggak yakin juga. Dortmund itu tim yang udah berkali-kali bilang tim yang sneaky. Nah, ini kita akan ngebahas bagaimana Dortmund, dan tadi kalau kita lihat PSG dan Milan juga diwarnai lagi-lagi pelemparan uang-uang dolar yang menyindir bagaimana dolar rumah
pindah ke PSG demi uang. Padahal Emas, bukan dolar, emas. ada dolar juga. Nggak, yang emas itu Dortmund. Emas di Emas Dortmund. Oh, Dortmund, Iya. Dortmund ya. Kalau ada dolar justru kan. Soalnya Di- Dortmund Iya, dolar, mukanya dolar, iya, mukanya iya. Donnarumma, Iya, dolar Iya, ya. iya. Ini Dolar udah kayak mengingat waktu dia dulu awal-awal pindah dari Milan ke PSG hanya buat gaji 7 juta. Kemudian ke Arab bisa gaji 20 juta, 30 juta. Dia pindah ke Paris, kira dulu duitnya udah banyak banget. Ternyata nggak sebanyak Belum itu. ada Dan dia dia nih. menjelma justru menjadi kiper yang mediocre aja. menurut gue ya. Orang nggak ngelihat dia sama sekali Iya. menurut gue ya. Iya, betul. Nah kita pindah dari dolar rumah dan juga nasibnya di PSG yang gitu-gitu aja. Kita pindah ke Dortmund lawan Newcastle. yang ini cukup mengejutkan ya. Dia ternyata bisa menang cukup Nggak apa meyakinkan. nggak ada mengejutkan. Enggak sih, enggak Secara mengejut. main nggak begitu bagus coach, tapi ya inilah Lebih bagus daripada Oh Castle. iya ya, karena Castle kan gue Iya. bilang dia ada 11 pemain cedera. Yes, Ini akan jadi menjadi- Newcastle datang ke Dortmund cuman dengan 16 pemain. Itu udah termasuk 3 kiper. Nggak jelas itu. Iya, 3 Sedih kiper. amat ya. 3 pemain termasuk Luis Hall, Luis Miley, Tino U18 Livramento itu ya. baru debut Iya. di Liga Champions. Dan harus mereka melakukannya di depan yellow wall. Itu bukan sama sekali bukan hal yang Ideal. mudah bagi Gini, pemain-pemain ini. Sorry, gue potong sebentar. Minggu lalu, lu lihat benchnya Barca kayak apa? 7 pemain gue nggak pernah dengar. Jadi intinya, lu bisa bawa youth. Iya. Jadi untuk gue bukan alasan lu Iya, tapi- banyak yang cedera, terus Yes. lu nggak bawa youth. Bisa aja. Bisa. Dan itu nggak perlu didaftarkan. Tapi kan akademi Newcastle nggak kayak La Masia, coach. Kalau La Masia kan La Masia terkenal juga nggak bisa. bagus-bagus amat. Cuman mereka nggak punya pilihan. Iya, makanya itu Yamal, 6-7 pemain loh. Fermin. Yes. Di luar Yamal dan Fermin, 5-6 pemain nggak pernah dengar. Lu nggak pernah, gue juga nggak pernah. I mean bisa. Dan kalau lu nggak lakukan, it's your risk. Dan Iya. untuk gue agak kocak kalau menyalahkan MU kurang berapa pemain cedera. Yes. Ngerti nggak? Jadi banyak sekali pemain cedera. Justru seninya dengan pemain yang cedera, lu bisa menyatukan sistem yang dengan pemain yang ada. Dan itu tidak dilakukan oleh Howe. Sebenarnya karena ketika pertandingan 0-1 kemarin sempat ada chance di mana Joel Linton seharusnya bisa mencetak gol. Iya, iya, Tapi sebenarnya. seharusnya tapi itu udah terjadi. Jadi kalau bisa 1-1 kayak gitu mungkin outcome beda. Cuman kelihatan banget tim yang hijau, tim yang minim pengalaman pertama kali Itu. main di Liga Champions dalam 20 Ya sini tahun. kualitasnya juga Susah. kelihatan kan. Mereka emang kualitas lokal gitu kan. Iya. Belum pernah main di Liga Champions juga. Secara Newcastle juga kualitasnya beda lah. Dan sama Dortmund gitu. memang low key kan jago. Mereka sebelum ini kan cuman kalah lawan siapa tuh? Iya, di Bundesliga. September. September Akhir ya. September. Heeh. Baru Udah- sekali udah cukup di semua lama. Dan kompetisi. sebelum September, April musim lalu Yes. baru kalah lagi. Iya, Jadi iya, emang mereka performanya emang lagi bagus banget. Walaupun ya bukan yang menang-menang terus, cuman nggak terkalahkan gitu loh, nggak kalah. Walaupun minggu kemarin baru kalah sama Bayern, cuman ya kita nggak bisa compare Bayern sama Newcastle lah ya. Iya. Cuman ya ini yang kita lihat bahwa gua sih mungkin sedikit beda sama Koci ya. Cuman ya ini tim emang tin banget, emang ramping banget gitu. Saat pemain banyak yang cedera, sedikit banyak pasti pengaruh Koci, pasti banyak. pasti pengaruh. Pasti I pengaruh. agree, Yes. I agree. Dan apa kemarin mencoba Livramento jadi sayap kanan di Back tengah. kiri. Yes, sebelumnya Back juga kanan. Target jadi di midfield tanpa Dan Burn dicoba kemarin Luis Hall. Terus kartu kuning di sebelum menit ke-10 akhirnya harus diganti. Ini tim memang sangat sangat ramping, sangat kurus malah bukan ramping lagi. Ini kurus dan Eddie Howe pun nggak cuma Newcastle-nya, Eddie Howe pun emang nggak ada pengalaman banyak di Liga Champions. Liga Emang Champions, ini emang iya. tim yang Know-how-nya yes, nggak dapet. mengejutkan, yes bisa masuk Liga Champions dengan performa yang mungkin di atas rata-rata tahun lalu. Cuman saat ini mereka dihadapkan bahwa nih kalau mau main di Liga Champions konsisten, lo harus siap dengan kondisi kedalaman squad ya. Cuman ya menghadapi Dortmund kemarin dibilang jelek banget juga enggak karena Dortmund mencuri gol lalu si Yang Newcastle- golnya Volkov juga menurut gua tuh agak faktor Iya. lucky ya. Iya. Dia umpannya kan kayak cuman ya kita mantul-mantul gitu. di game cuma berapa 6 kali game dalam grup luck itu sangat amat penting sih. Betul, Dan apa namanya kemarin setelah kebobolan Newcastle mencoba menyerang walaupun serangannya pun pada akhirnya sulit Ji. Kemarin Wilson itu start pertama di Liga Champions. Dia nggak pernah start sebelumnya. Mereka dari bench terus. Emang ini tim lagi emang nggak oke lah gitu. Cuman mereka bisa mencoba, mereka menyerang walaupun di atas kertas 4-3-3. Cuman ini 4-5-1 di mana midfield sama Wilson jauh sekali jaraknya. Bingung gue mau mainnya kayak gimana. Terus kartu kuning di awal laga juga kerepotan. Akhirnya dicoba menjadi ya banyak hal yang dicoba terus kehilangan bola. Julian Brandt kemarin main bagus banget walaupun dia bukan pemain yang Itu pun konsisten. juga banyak peluang yang dia buang ya. Banyak, beberapa cuman kan. ya di atas performa dia biasanya, cuman kemarin Julian Brandt main bagus. Cuman ya inilah, Newcastle dihadapkan pada situasi yang, wah, berat untuk lolos. Jadi buat sekarang target Newcastle buat gue sih ya Europa League harus. Jadi lu masih siapa nih? Lu Gue Pep? pengennya Newcastle lolos. Gue pengennya Newcastle, cuman dihadapkan dengan pilihan ya berat kayaknya nih gitu Newcastle Kalau lolos lu masih kayak PSG berat. Dortmund kan coach? Ya kan? Fir, gimana Fir? Ya pinginnya bisa lah naik Iya kan? dikit, cuman dengan
skuad yang ada sekarang, belum lagi ketemu nanti kan akan ketemu Man United juga, ketemu pertandingan berat juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mau ke Europa League juga nggak apa-apa. Next Newcastle bakal Jangan ketemu Paris. berkat tapi kalau bisa. Away. Oh, iya. Ketemu Paris. Jadi kalaupun Newcastle harus mau lolos, Dortmund harus kalah di 2 game terakhir dan Newcastle minimal harus dapat 4 poin. At least bisa ngambil seri atau menang di Paris, which is susah sekali Coach. Jadi itu sangat berat. Jadi ya gue mungkin masih ada Menang masih ada. sekali dengan satu lagi Gue sih berharap sama kalau lu tim lain masih kalah. inget sebelum dimulai prediksi gua apa? PSG Dortmund. PSG, Dortmund, Milan ke Eropa. Eropa, Castle 4. Castle 4 ya. Ya inilah kita tentu namanya prediksi kan kita nggak bisa terlalu panjang gitu karena ini terjadi bahwa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba ada Gue sih nggak, ya gue sangat beda pendapat dengan kalian. Gue tidak melihat pemain cederanya. Pemain cedera mungkin ngaruh 10-20%. Gue ngeliat pelatihnya aja. oh itu jelas itu kita naif lah kalau kita bilang pelatih nggak ngaruh. Gue ngeliat pelatih ini nggak sanggup untuk bawa Newcastle ke level berikutnya. Squad selection di awal juga gua setuju menghadapi Dortmund lu pakai squad That's selection why kayak gue begitu. berani bilang Newcastle rank 4. Ya, ya. Oke, itu dia dari grup F. Kita dari Jebret Team mungkin ada prediksi lain siapa yang cocok lolos untuk dari grup F. Kasih aja di kolom komen, kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya abis ini.